Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Pustarani, NPM 19140017 dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sejarah Asia Barat Daya tentang kebudayaan di Irak. Republik Irak atau nama lokalnya Al-Jumhuriyah Al-Iraqiyah adalah sebuah negara yang berada di Timur Tengah atau Asia Barat Daya yang meliputi sebagian besar daerah Mesopotamia serta ujung barat laut dari pegunungan Zagros dan bagian timur dari Gurun Suriah. Negara ini berbatasan dengan Kuwait dan Arab Saudi di selatan, Yordania di barat, Suriah di barat laut, Turki di utara, dan Iran di timur. Iran mempunyai bagian yang sangat sempit di tepi pantai yang disebut Karsi di Teluk Persia. Macam-macam kebudayaan Irak ada 3. Yang pertama itu ada seni musik, seni bangunan, dan upacara kerajaan. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan seni musik. Yang pertama itu ada seni musik oud. Asal-usul nama oud tidak dapat dipastikan, namun perkataan ini merujuk kepada sekeping kayu nipis mirip jerami yang secara tradisional digunakan sebagai perektum semasa bermain oud. Kepada jalur-jalur kayu nipis di belakangnya terdapat kayu yang membedakannya kepada peralatan yang menggunakan kulit. Dan yang kedua itu ada seni musik lut. Lut sering disebut alat musik nenek moyang gitar modern. Dalam musik klasik, lut concerto dimainkan pada gitar menjadi gitar concerto. Bentuk gitar modern ini tidak bisa dibilang mengikuti konstruksi instrumen dari lut, mulai dari sound hole, penggunaan string, dan bagian-bagian lainnya. Dan yang ketiga itu ada seni musik rebab. Rebab merupakan sebuah alat musik yang mempunyai 2 atau 3 utas senar yang terbuat dari bahan logam. Rebab ini dimainkan dengan cara digesek. Dan yang keempat itu ada seni bangunan Mesopotamia. Seni bangunan Mesopotamia sering bersifat keduniawian, yaitu mengenai perkotaan atau istana yang paling tinggi mengelilingi disebut bastion. Bastion ini berfungsi untuk tempat menjaga. Dan di dalam bastion dibuat taman yang disebut taman gantung. Dan yang kelima itu ada Masjid Agung Samarra. Masjid Agung Samarra adalah masjid yang terletak di kota Samarra, Irak, dan dibangun pada abad ke-9. Masjid ini diperintahkan konstruksinya dibangun pada tahun 848 dan selesainya sampai tahun 840 dan selesainya tahun 852. Masjid ini dipimpin oleh Khalid Bani Abbasi dan Al-Mutawaki yang berkuasa di kota Samarra sejak tahun 847 sampai tahun 861. Dan yang keenam itu ada seni patung Babilonia. Patung Babilonia awal terbuat dari bahan lumpur. Kemudian melalui proses pembakaran sehingga menjadi keras seperti batu. Patung ini adalah karya orang Sumeria yang berciri-ciri kepala dibulat-bulat, tubuh sangat kaku, otot dilebih-lebihkan, dan penyelesaian secara dekoratif. Dan selanjutnya yang ketujuh itu ada patung penjaga lambang. Jenis patung yang terkenal adalah patung penjaga lambang yang merupakan makhluk khayal.
dengan adanya merupakan makhluk hayal karena ia berciri-ciri kepala manusia. Yang pertama itu ada kepala manusia sebagai lambang kecerdasan, dan yang kedua itu badan banteng sebagai lambang kekuatan, dan sayap sebagai lambang kecepatan, dan berkaki 5. Dengan makhluk ini berkaki 5 dengan tujuan demi kesempurnaannya. Dan yang ke-8 itu ada seni relief. Dilihat dari tema seni relief, daerah seni relief bangsa yang mendiami daratan Mesopotamia dapat dibedakan menjadi bangsa Babilonia dan bangsa Assyria. Relief bangsa Babilonia bersifat tenang karena berkisar tentang penyerahan upeti. Dan yang terakhir ada upacara kerajaan. Bangsa Assyria menampakkan kesukaan berperang yang berkisar tentang yang pertama ada pertempuran, kedua kehidupan militer, ketiga penyisaan para tahanan, keempat pesta pora kemenangan, kelima pembakaran kota-kota, dan yang keenam itu ada penguburan. Biasanya patung raja lebih gagah dan berkuasa daripada tokoh lainnya. Dan juga patung pria selalu dibuat menggunakan janggut yang sangat lebat. Dan dapat saya sampaikan di sini, kebudayaan di Irak merupakan sebuah negara yang perkembangan budaya dan peradaban Arab tidak dapat dipisahkan. Dalam sejarahnya, Irak lebih dikenal dengan nama Mesopotamia karena tanah ini menjadi tempat kelahiran peradaban pertama di dunia yang dikenal dengan nama budaya Sumeria dan budaya Babilonia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.